Halo, di video kali ini kita akan mencoba untuk mereview sebuah road bike dari Polygon, yaitu Stratos S5 Disc Brakes. Jadi dari namanya aja kita tahu ini adalah sepeda road bike yang pengeremannya sudah pakai disc brake. Jadi kalau di jajaran road bike Polygon, S5 ini adalah yang paling murah untuk yang menggunakan remnya itu disc brake. Dia ada di harga sekisaran 15.000. Jadi line up-nya itu kalau untuk yang disc brake di Polygon itu ada beberapa ya. Jadi kita lihat di sini S5 disc brake yang paling murah. Kemudian ada S7 disc brake dan ada S8 disc brake. S5 di 15 jutaan, S7 di 21 jutaan, dan S8 yang paling mantep ada di 27 jutaan. Ini untuk S7 sama S8 dia sudah karbon. Kalau untuk yang S5 yang karbon baru forknya doang, tapi kalau framenya masih alloy. Kalau dari pabrikan lain, S5 disc brake ini bersaing dengan beberapa varian ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita lihat dari Pacific Bike, dia ada mulai dari 6.500-an. Di Factor 3 ini yang udah mulai pakai disc brake. Kemudian di atas itu dia ada Magenta di 12.900. Kemudian dia ada juga yang lumayan sangat menggiurkan ini Wiz, dia di 20.500. Kemudian Premium Pro yang paling maksimalnya ada di harga 28 juta. Kemudian selain dari Pacific Bike, ada juga saingannya dari United. Kita lihat kalau dari United saingannya adalah nggak terlalu banyak sebenarnya, dan kalau dari United ini harganya agak premium sih untuk yang dia pakai pakai disc brake. Jadi kita lihat di sini itu mulainya dari Sterling R1 di harga 24 juta, kemudian Sterling R2 di harga 30 juta. Oke, kita lanjut aja, kita fokus ke sepeda yang mau kita review, Stratos S5 disc brake. Kita mulai dengan mereview framenya dulu gitu ya. Kalau kita lihat dari framenya ini agak lucu sih sebenarnya, karena kalau kata websitenya kita lihat di sini, kita ke spesifikasi, itu katanya warnanya adalah merah. Padahal kalau kita lihat gambarnya, iya mungkin merah sih, tapi merah apa bentuk warna kayak gini ya? Mungkin lebih coklat tua kali ya, kemerah-merahan gitu. Tapi by the way ya, ini mah masalah selera kalau warna ya. Oke, tapi kalau untuk framenya ini dari dari Polygon, dia untuk yang S5 dia masih pakai alloy. Kalau di spesifikasinya kita lihat dia itu namanya adalah ALX Performance Alloy, sudah internal routing cable, jadi kabelnya udah nggak berantakan lagi. Jadi ini framenya alloy, tapi forknya dia sudah karbon. Kemudian kita lihat lagi di sini, dia untuk cockpitnya ini dia masih alloy. Dia pakai merek NTT. NTT ini kalau kita coba lihat di website ya, sebenarnya ini merek yang jarang kedengeran juga. Tapi kalau kita lihat di website, dia ternyata punya website juga. Jadi kelihatannya lumayan oke sih. Kita lihat di sini dia kelihatannya sih ini kayak pecahannya Polygon gitu. Dia bikin semacam perusahaan namanya NTT untuk memproduksi spare part gitu. Karena kita lihat di websitenya, ini sepeda yang dipakai sama dia juga sepedanya dia dari Polygon. Tuh lihat ya. Ini website NTT loh. Gitu. Jadi kelihatan ini kayak perusahaan pecahannya Polygon gitu sih. Untuk seat postnya juga dia masih alloy, ini sama dari NTT juga. Gitu. Untuk joknya, saddle-nya ini juga dia dari NTT, namanya NTT Flux. Kemudian frame-nya ini kita lihat dia sudah mendukung untuk disc brake ya. Disc brake-nya nempel di sini, dia nempelnya langsung di frame. Jadi dia sudah pakai yang flat mount. Nah, flat mount ini sebenarnya cukup bagus karena si disc brake ini dia benar-benar nempel langsung di frame secara lurus gitu ya. Jadi dia akan sangat kuat menempelnya gitu. Dia akan lebih rigid. Jadi dia punya semacam pegangan yang kuat untuk dia menghentikan si disc brake ini, si bannya ini gitu. Jadi flat mount ini adalah jenis yang cukup bagus, yang lebih bagus sebenarnya untuk mounting si remnya.
total keseluruhan berat dari si sepeda ini berapa sih? Jadi ternyata kalau kita lihat di websitenya Polygon, dia nggak mencantumkan berapa sih beratnya gitu ya. Tapi kalau kita coba cari-cari, jadi kita coba cari-cari lagi di website lain, itu ada salah satu website di Oke, kita lihat di sini loh, ini warnanya beda ya, warnanya kok biru, padahal tadi kan katanya merah. Jadi yang di review sama sepeda.me ini sama Stratos S5, cuman dia yang versi 2020. Sedangkan yang kita buka di website Polygon tadi itu versi terbaru 2021, baru keluar September 2021. Harganya lumayan beda, di sini harganya 14.250. Kalau yang tadi kan harganya udah 15 juta ya, agak naik dikit, tapi mungkin ada upgrade juga sih. Oke, kita lihat di sini untuk beratnya itu ternyata dia pasang 9,8 kg. Ini cukup lumayan ringan sih kalau untuk hitungan sepeda yang masih pakai alloy. Apalagi dia pakai disc brake. Karena memang disc brake itu dibandingkan U-brake yang biasa itu dia cenderung lebih berat. Kelemahannya di berat, tapi kelebihannya dia punya modulasi dan kemampuan untuk pengereman yang lebih bagus. Jadi beratnya di 9,8 kg. Ini oke sih sebenarnya. Oke, kita lanjut sekarang ke grup setnya. Sebenarnya Stratos S5 disc ini dia sudah mengusung grup setnya itu sudah pakai Shimano 105. Jadi Shimano 105 ini sebenarnya bisa dibilang, coba kita buka websitenya dulu ya. Oke, ini kita sudah di websitenya Shimano untuk grup set road bike ya. Kita lihat di sini, yaitu line up-nya ada mulai dari Journey di sini sampai yang paling mantap itu Dura Ace. Nah, Shimano 105 itu adanya di sini. Dura Ace ini yang paling mantap, kedua Ultegra. Nah, 105 itu di bawah Ultegra. Tapi kalau kita lihat di sini, dia pembagiannya kan di sini time trial dan triathlon, competition, yang lainnya ini endurance sama sport lah, sama fitness doang ya. Kita lihat 105 ini adalah grup set paling murah yang sudah bisa dipakai untuk competition. Gitu. Jadi kalau misalnya buat orang yang sudah mau mulai serius, 105 ini adalah bisa dibilang grup set entry-nya gitu. Jadi kalau yang lain ini kayak Journey ini masih 7 speed, di belakangnya ini 8 speed, ini 9 speed, ini 10 speed. Nah, dari 105 ke atas ini sudah 11 speed semua. Gitu. Jadi bisa dibilang untuk yang mulai serius bersepeda, 105 ini adalah entry point group set untuk pabrikan Shimano. Gitu. Jadi sebenarnya ini sudah termasuk oke banget 105 ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, dia untuk shifter sama breakernya ini, drifter namanya, ini sudah 105. 105-nya yang seri 7000, ini seri terbaru. Terus abis gitu cranksetnya ini sudah 105 juga. Cassette ini yang gigi-gigi di belakang, ini juga sudah 105. Terus rear derailleurnya juga sudah 105. Front derailleurnya juga sudah 105. Jadi pada dasarnya hampir semuanya, tapi hampir belum semuanya karena BB di sini bottom bracketnya dia pakai FSA. Nah, FSA ini bukan Shimano, tapi dia juga termasuk merek yang sudah terkenal dan cukup bagus. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Yang pertama ini FSA di bottom bracketnya, dan yang kedua ini pengeremannya. Pengeremannya dia sudah hidrolik, tapi dia juga bukan Shimano, tapi dia pakai TRP. Nah, TRP ini juga untuk di dunia pengereman termasuk yang bagus, jadi nggak ada masalah. Ini merek yang sudah terkenal lah, seperti itu. Nah, untuk pengeremannya, which is disc brake yang menjadi nilai jual dari sepeda ini, di S5 Stratos S5 disc ini dia belum full hidrolik. Jadi ini untuk pengeremannya dia masih hybrid. Hybrid maksudnya gimana? Jadi dari level pengereman dia ini masih pakai kawat. Oke. Nah, di sini di di tempat pengeremannya dia sudah pakai hidrolik. Jadi dia masih mechanical plus hidrolik. Itu. Jadi ini kalau dibandingkan sama U-brake jelas lebih bagus. Dia mau hujan pun, mau basah pun, pengeremannya masih bisa diandalkan. Tapi memang kalau dibandingkan sama yang full hidrolik semua, dari lever sampai pengereman kalipernya ini dia hidrolik semua, ya dia masih kalah sih, terutama di modulasinya. Jadi
kemudahan atau keentengan dalam mencet si lever ini. Dia masih kalah sama hidrolik, tapi pada dasarnya ini sudah oke banget sih. Kalau dibandingkan sama U-brake sudah jauh. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu roda. Oke, yaitu roda. Tapi sebelum masuk ke roda, kita bahas sedikit lagi tentang grup setnya, yaitu tentang gear-gearnya, jadi tentang komposisi gearnya. Jadi kita tahu sepeda itu untuk bisa cepat, lambat, berat, entengnya itu dimainkan di gearnya ini ya, gear belakang dan gear depan. Jadi kalau kita lihat untuk gear depannya dia pakai yang seri compact. Oke, seri compact itu adalah yang besarnya 50, yang kecilnya itu 34 gitu. Dengan seri compact ini berarti untuk gear depannya dia lebih kecil. Seperti yang kita tahu, kalau kita mau cepat, kita mau sepeda kita bisa cepat, maka gear depan ini semakin besar dia semakin cepat. Semakin kecil dia semakin enteng. Kebalikannya, gear belakang semakin besar dia semakin enteng, semakin kecil dia semakin cepat tapi berat, gitu ya. Jadi untuk yang belakang dia pakai compact 5034. Untuk yang depan yang 5034, yang belakang dia pakai 1128. Kemudian untuk rear derailleurnya dia pakai yang seri SS. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau kalian kepingin sepeda yang cepat, maksimal speednya tinggi, maka kalian harus membesarkan roda-roda gear-gear yang di depan dan mengecilkan gear-gear yang di belakang, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, walau untuk kecepatan ya kalian harus ngupgrade lagi karena ini masih pakai yang seri compact. Tapi kalau kalian maksudnya adalah jalurnya banyak tanjakan dan kaki kalian belum terlalu terlatih, ini sudah oke. Dia sudah pakai yang compact, gitu. Nah, untuk gear yang belakang ini dia pakai 1128. Ini standar sih sebenarnya, dia ada di tengah-tengah. Jadi kalau Shimano itu dia yang paling buat kecepatan gitu ya, yang paling kecilnya itu ada 1125 dan yang paling besarnya itu ada 1134. Kita lihat ini depannya sama 11 tapi belakangnya beda gitu. Jadi kalau ini 1125, dia ini jadi berarti nggak bisa enteng-enteng banget. Kalau yang 34 ini karena dia besar, yang belakangnya dia bisa enteng. Jadi kalau misalnya ya kayak yang 34 ini kita buat tanjakan lebih enteng gitu. Kalau yang ke-25 ditanjakan dia lebih berat. Tapi kelebihannya kalau 1125 dia ini perpindahan giginya akan lebih halus karena dia kecil-kecil ini. Selisihnya antara 11 sampai 25 ini kan lebih kecil dibandingkan 11 sampai 34. Sehingga perpindahan giginya ini akan kecil-kecil aja perpindahannya, sehingga dia lebih halus dibandingkan kalau yang range lebar di 1134. Jadi kalau yang 1134 ini kelebihannya dia lebih enteng kalau buat tanjakan. Kalau yang 1125 kelebihannya dia lebih halus ketika shifting. Tapi kita lihat di sini rear derailleurnya dia pakai yang series SS, which is ini short. Nah, yang short ini dia nggak bisa sampai 34. Dia itu maksimal sampai 1130. Gitu. Kalau kalian kepingin pakai yang 34 ya kalian mau nggak mau ngupgrade-nya nggak cuman di casetnya, sprocketnya ini, tapi juga ngupgrade di rear derailleurnya juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian ternyata jalurnya lebih banyak di jalur yang lurus gitu ya, dan kalian ingin shifting lebih bagus, nah ini dia bisa di-upgrade ke 1125 gitu, karena untuk SS dia bisa sampai 1125 paling kecilnya. Oke, akhirnya kita lanjut ke wheelset sekarang. Jadi untuk wheelset ini kita lihat di sini ya. Jadi ukurannya ini 700. Terus abis gitu tire-nya dia pakai Squall B1. Wah, ini Squall B1 udah termasuk yang lumayan bagus gitu. Kalau di Squall B dia di atas Lugano, di atas Durano juga harganya. Terus dia sudah pakai 28C. Nah, 28C ini sebenarnya bisa kita bahas sedikit. Jadi standarnya sepeda itu ada di 23 atau 25. Tapi tren baru-baru ini menemukan kalau di 28 atau lebih besar gitu ya. Ini maksudnya ini besar, lebar dari sepedanya. Jadi dari rodanya. Jadi kalau roda itu kan bundar, tapi kalau kita lihat dari depan dia itu kan cuma lurus gini aja ya. Nah,
ini 23, 25, 28 itu adalah lebarnya ini gitu. Ternyata 28 ini dia punya kelebihan, punya kekurangan, tapi kelihatannya lebih banyak kelebihannya. Kelebihannya adalah dia pertama lebih nyaman karena dia lebih lebar, dia punya lebih banyak volume angin di dalamnya sehingga untuk suspensi dia lebih bagus. Jalan lubang-lubang dia lebih nggak kerasa. Nah anehnya dia punya rolling resistance itu juga lebih kecil ternyata. Jadi lebih mudah dia untuk menggelinding. Hambatannya lebih rendah. Tapi kelemahannya itu dia lebih berat. Ya wajar karena dia lebih lebar, pasti punya permukaan yang lebih lebar, bahan yang lebih banyak, jadi dia lebih berat. Ini plusnya, minusnya dia berat. Gitu, tapi lebih beratnya juga nggak signifikan sih. Jadi menurut saya ini upgrade yang oke ini. Pilihan yang bagus dari Polygon memberikan 728C. Itu dari tire-nya. Jadi dari tire-nya ini dia sudah pakai 28C ya, Squall B1. Itu udah oke banget. Terus untuk kalau dari rimnya, sayangnya rimnya ini dia nggak terlalu banyak memberikan informasi sih ya. Selain yang kita tahu, rimnya juga pakai NTT, jadi bukan pabrikan yang sudah terkenal. Jadi saya juga nggak tahu sih performa seperti apa. Coba kita lihat dulu dari website yang sepeda.me, apakah dia memberikan informasi yang lebih banyak. Sama di sini juga nggak dikasih tahu lebih banyak, cuman dia sudah pakai XL3. XL3 ini sudah lumayan oke sih sebenarnya kalau dibandingkan wheelset entity lainnya gitu ya. Oke, kita sudah bahas mulai dari frame-nya, terus group set-nya, terus wheel-nya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kalau buat kalian yang nyari sepeda disc brake, menurut saya ini udah oke banget gitu ya. Untuk frame-nya memang dia masih alloy, tapi alloynya pun di 9,8 kg ini termasuk lumayan enteng kalau di jajaran sepeda alloy menurut saya. Rata-rata sepeda alloy itu ada di sekitar 10 kg ke atas sih setahu saya ya. Yang standar ini sudah di 9,8 kg, itu pun sudah pakai disc brake. Karena disc brake ini biasanya lebih berat dibandingkan new brake. Jadi untuk berat ini sepeda sudah oke sebenarnya. Kalau kalian nyari sepeda yang untuk tanjakan, sepeda ini menurut saya sudah lumayan pilihan yang bagus sih. Misalnya gitu ya, kaki kalian belum cukup kuat. Kenapa? Karena dia yang depannya sudah pakai compact. Jadi nggak perlu kalian upgrade crankset, dan crankset ini termasuk upgrade yang agak mahal sebenarnya. Jadi sudah oke. Cuman memang kalian kalau mau main ke 1134 kalian harus ngupgrade di sprocket sama di RD-nya, karena RD-nya dia pakai yang SS, harus diganti ke yang GS kalau kita mau ke 1134 gitu. Kalau kalian mau yang lebih cepat gitu, pingin sepeda yang cepat, maksimum speednya naik, ya kalian ngupgrade di sini seperti itu. Terus juga ada pilihan upgrade juga kalau kalian beli sepeda ini, nanti kemungkinan kalian bakalan ngupgrade di seat post sama di cockpitnya ini, karena ini masih pakai alloy juga, belum karbon. Tapi kalau kalian mau enteng, itu yang paling penting sebenarnya yang harus di-upgrade adalah wheelsetnya. Tapi sebenarnya wheelsetnya ini sudah bagus, sudah XL3 ya tadi ya, NTT XL3, jadi sudah oke. Ya cuman ini menjadi pilihan juga sih, karena ini masih pakai NTT gitu kan ya. Terakhir buat kalian yang memang mau cari sepeda dengan disc brake, mungkin karena jalur sepeda kalian naik turun gitu, banyak turunannya, ini disc brake memang kepake banget gitu. Atau misalnya kalian buat bike to work, banyak perempatan, banyak berhenti gitu, ngerem-ngerem karena mobil di depan berhenti, ya disc brake itu memang kepake banget gitu. Jadi sepeda ini juga udah oke disc brake-nya, walaupun dia masih hybrid. Jadi dia masih pakai mechanical ya untuk kabelnya, tapi untuk kalipernya ini dia sudah hidrolik, jadi sudah oke sebenarnya. Ya kalau kalian kepingin yang full hidrolik, terutama kalau itu akan dibutuhkan kalau kalian memang jalurnya itu turunan, banyak turunan, nah itu memang agak pegel narik tuas remnya gitu ya. Kalau pakai hidrolik full itu akan sangat membantu, tapi ya kalian harus nabung lagi. Setahu saya full hidrolik paling murah itu ada di Pacific Wheels, itu di harga sekitar Rp20.500. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait sepeda ini. Kalau misalnya kalian punya informasi lebih atau jangan-jangan ada informasi saya yang salah, tolong dibantu dimasukkan di komen. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.